Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Pemirsa Mahi TV rahimakumullah. Di Ramadan salah satu yang dianjurkan kita mengisi malam dengan amal-amal nafilah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam itu fatahajjad bihi, maka bertahajudlah kalian sebagai tambahan. Semoga Allah mengangkatmu ke tempat yang mulia. Pemirsa Mahi TV rahimakumullah, Ramadan ini memberi suasana yang spesial tentunya. Kalau di hari-hari biasa kita mau sholat malam itu tidak sesemangat di bulan Ramadan. Maka di Ramadan ini umumnya orang satu grade lebih tinggi semangatnya untuk datang ke masjid, untuk menambah amal dengan sholat malam, dengan tadarus dan sebagainya. Allah memerintahkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Maka ingatlah Allah pagi dan petang. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Dan dari sebagian malam maka sabbihu lailan tawila, fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Kita diperintahkan untuk sujud bertasbih lailan tawila, di malam yang panjang. Nah, ada kenikmatan yang berbeda di bulan Ramadan ini, manakala kita bisa sholat malam, bisa tadarus di malam hari. Karena entah bagaimanalah ya, yang jelas energinya begitu bagi rekan-rekan, teman-teman, handai tolan dimanapun berada akan merasakan itu. Ini nggak bisa diteorikan, tapi cobalah rasakan gitu. Kalau saya nggak bisa membuat rumus pastinya, karena nanti akan ada yang, loh kok saya nggak bisa merasakan itu. Kalau Ramadan itu lebih bersemangat, saya biasa-biasa aja. Nah, ini tergantung pada diri kita masing-masing. Tetapi umumnya kalau kita survei, kita tanya-tanya, kurang lebih seperti itu. Pemirsa Mahi TV rahimakumullah, saya senantiasa memahami atau kalau mendengar ada perintah Allah tentang sholat malam, anjuran sholat malam, tidak tidur di malam hari, ini selalu ada hal lain yang itu menjadi keunggulan kaum muslimin dibandingkan bangsa-bangsa di luar muslim. Apa misalnya, kalau saya sering ikuti pelatihan atau training yang harus menginap, terasa sekali itu. Bagi yang nggak biasa sholat, yang nggak biasa bangun pagi, sholat subuh, mereka masih santai-santai saja tidur. Padahal pelatih sudah membuat jadwal harus bangun jam 5 misalnya. Jam 5 udah siap dengan seragam, sepatu, dan perlengkapan lainnya. Maka bagi seorang muslim yang sudah terbiasa bangun subuh, tentu bangun pagi itu sudah menjadi sesuatu yang biasa. Apalagi kalau malamnya sudah diisi dengan sholat, dengan tahajud, dengan taqarrub kepada Allah, ini energinya akan lebih besar, lebih positif, dan mendukung untuk kegiatan sepanjang hari. Bahkan di dalam kisah-kisah masa lalu, kemenangan kaum muslimin dalam perang-perang melawan orang kafir itu karena lebih siap di dini hari, di awal hari. Ketika musuh-musuh kaum muslimin mereka tidak terbiasa bangun pagi, mereka terlelap karena malam-malamnya mabuk, berdansa, bersukacita, sehingga bangun paginya leler
keteteran gitu. Sementara kaum muslimin bangun pagi itu sudah dalam kondisi paling fit. Malamnya diisi dengan perenungan, memaknai hidup ini dengan secara serius. Akhirnya terkumpullah keberanian, terkumpullah tekad untuk memenangkan perjuangan, karena kematian itu bukan sesuatu yang ditakuti, tetapi bahkan itu menjadi satu kerinduan seorang muslim syahid di medan perang. Sementara musuhnya bersenang-senang dan sangat takut kalau menghadapi kematian. Nah, ini hubungannya dengan kaum muslimin disyariatkan bangun malam atau diperintahkan bangun malam, terutama di bulan Ramadan ini. Dia akan melatih mereka-mereka atau kita-kita muslim yang nggak biasa bangun malam. Setidaknya di Ramadan ini mari kita coba bangun malam, sholat minimal taraweh. Kalau syukur-syukur bisa nambah lagi di tengah malam dengan sholat-sholat sunnah yang lain, sehingga nanti akan kebawa di bulan-bulan selanjutnya, dan ini menjadi habit, menjadi kebiasaan, menjadi pola hidup kaum muslimin. Kita sebagai muslim dengan pola hidup yang sehat, mengatur ritme kegiatan, siang hari full kerja, full cari uang, bontang banting sana kemari. Nah, malamnya diisi dengan perenungan, sujud, rukuk, bersimpuh di hadapan Allah untuk mendapatkan energi secara spiritual. Selain secara fisik tentunya kita mengisi badan dan tubuh kita dengan nutrisi yang sehat, olahraga yang cukup, akan terpadu menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan dari sanalah kita berharap atau yakin sebagai muslim ini, kaum muslimin ini dengan semua syariat yang dimilikinya adalah sebagai persiapan atau akan membentuk generasi yang paling siap memimpin dunia, karena secara kesehatan, secara moral, spiritual, psikologi dan sebagainya sudah dipandu oleh syariat Islam, salah satunya melalui ibadah malam di bulan Ramadan ini. Semoga kita bisa menjalaninya Ramadan 1446 Hijriah ini dengan maksimal, sehingga membentuk pribadi-pribadi yang siap untuk menyongsong era baru, peradaban baru yang menjadi estafeta setelah kehancuran sistem dunia yang rusak ini. Kaum musliminlah yang akan mengambil alih dengan harapan kesejahteraan dan kedamaian bagi seluruh umat manusia di muka bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.